Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Selasa 10 Juni 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, garam dan terang dunia menjadi identitas murid-murid Yesus. Garam menjadi gambaran bahwa setiap orang Kristiani mampu memberikan rasa yang enak bagi kehidupan dunia. Sementara terang menjadi medan perwujudan dari karya Allah sendiri. Allah hadir membawa terang. Maka jika Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya adalah terang dunia, maka orang Kristiani di dalam hidupnya sudah seharusnya senantiasa bersatu dengan Allah, sang sumber terang itu sendiri. Dengan demikian, menjadi terang dunia menjadi bagian dari hidup setiap orang Kristiani karena persatuan dengan Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, fakta menunjukkan bahwa tidak jarang bahwa orang-orang Kristiani tidak berani terang-terangan berbuat baik. Mungkin juga karena pengaruh semboyan. Jika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Memang ketika berbuat baik kita diajak untuk tidak mencari pujian dan penghormatan. Dengan kata lain, berbuat baik dengan tulus tanpa modus. Jika hendak membantu, membantulah dengan apa yang bisa dilakukan. Jika hendak memberi, ya memberilah tanpa ada embel-embel apapun di balik perbuatan itu. Namun, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk tidak malu berbuat kebaikan atau tidak minder memperjuangkan nilai-nilai luhur yang patut diperjuangkan oleh setiap orang Kristiani. Yesus mengajak kita supaya kita tidak takut untuk berbuat baik di tengah kerumunan orang. Niat kita bukanlah supaya orang lain melihat apa yang kita lakukan sehingga kita mendapat pujian dan kemuliaan. Jika niat kita sungguh hanya untuk berbuat baik, sama sekali tidak ada salahnya kita menolong orang yang kesusahan meskipun pada saat itu disaksikan oleh banyak orang. Sekali lagi, yang terpenting kita tidak mencari pujian dan kehormatan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa perbuatan baik yang tulus bisa membawa orang yang melihat melakukan hal yang sama. Mereka tergerak dan menyontoh apa yang kita lakukan, bahkan mereka tergerak untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Ternyata masih ada orang yang memperhatikan dan berbuat baik kepada mereka. Kita patut bersyukur bahwa orang lain juga terkena virus kebaikan yang kita sebarkan. Namun tetaplah untuk berbuat baik dengan tulus. Yesus kiranya tidak menghendaki kemudian kita menjadi orang yang tinggi hati, orang yang sombong dan memegahkan diri. Kebaikan yang tulus biasanya disertai sikap rendah hati dan akan melahirkan kebaikan yang tulus juga bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, lalu mungkin saja kita bertanya-tanya, ukurannya apa? Pertanyaan ini mengajak kita merenung sejenak untuk mencari jawab yang mendasar sebagai orang beriman. Akhirnya kita menemukan bahwa ukurannya adalah mereka sadar dan tahu bahwa mereka berbuat demikian karena melihat kasih Allah dalam diri kita ketika kita melakukan kebaikan. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih,
kita membuat niat dan tekad untuk berani bersaksi tentang kebaikan itu di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran kita hendaknya sungguh bisa menjadi garam dan terang bagi mereka dan perdamaian bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan yang senantiasa boleh aku terima. Ajarilah aku supaya aku mampu untuk berbuat baik kepada sesama kami dengan tulus. Semoga aku senantiasa belajar untuk rendah hati di atas kesuksesanku. Tuhan, semoga kebaikan yang aku tebarkan membawa buah kebaikan juga bagi semakin banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.